Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di hari terakhir di tahun 2023 ini, mari dengan hati yang penuh dengan sukacita kita mau sambut Tuhan di tempat ini. Saya percaya ketika kita datang dengan hati yang penuh dengan sukacita, Tuhan datang memberkati saya dan saudara. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh ada di penghujung hari di tahun ini. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, kami boleh sampai di detik ini Tuhan. Tapi kami percaya semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebagai umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan ketika kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh, urapan-Mu mengalir bagi setiap kami. Kami mau fokuskan hati dan pikiran kami hari ini untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Hati kami siap dilawat oleh Engkau Tuhan. Hati kami, roh kami siap untuk dipenuhi oleh Engkau pagi hari ini. Kami sambut kehadiran-Mu, kami sambut Roh-Mu yang siap melawat kami. Berkati ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah semua boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit. Merdekakan setiap kami yang terikat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, bawa hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai pada pagi hari ini semua karena kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Amin. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, amin. Kami tinggikan Engkau pagi hari ini Tuhan Yesus, melebihi segalanya yang ada di muka bumi ini. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Amin, haleluya Yesus. Kami mau katakan lewat pujian ini, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, oh Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku. Sebab darah-Mu melayakkan setiap kami. kehidupanku.
kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya. Amin. Sebab bagimu segala pujian, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh. Mari angkat suaramu, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala yang ada. Amin. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara saja katakan pujian ini. Ku tinggikan. Yes, amin. Haleluya Yesus. Lebih dalam. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Engkau menghendaki penyembahan kami di dalam roh dan kebenaran. Bahwa sungguh-sungguh pujian-Mu, katakan ku tinggikan. Amin. Melebihi, yes, segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh. Sekali lagi katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh, yes, dan kebenaran. Lagi katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam kami mau datang menyembah kepadamu, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
baik Tuhan. Engkau mengendangi penyembahan kami di dalam roh dan kebenaran. Ini kami Roh Kudus. Haleluya. Oh, diberkatilah Kau Tuhan lewat pujian kami Yesus. Oh, kiara basyakara la barala 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 barala. Kiara la barala 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 barala. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang menyucikan setiap kami, memulihkan kehidupan kami. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu. Inilah basyakara la barala 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 barala. Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih. Engkau baik. Amin. Bawa penyembahan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kiara barala 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 barala. Engkau sungguh baik Tuhan. Besar setia-Mu bagi setiap kami. Pagi hari ini kami bawa pujian kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami bersyukur. Sembah Dia dengan segenap hati saudara. Di hari terakhir di tahun ini mari kita belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sudah begitu mengasihi saya dan saudara. Ini waktunya kita mau ekspresikan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan. Amin. Biar pujian ini menjadi deklarasi iman kita di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau tetap sembah Tuhan. Kita mau tetap menjadikan Tuhan prioritas utama dalam kehidupan kita. Ya, amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi. Yes, segalanya. Amin. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan. Haleluya. Lebih lagi bawa kami untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Segala puji bagi-Mu. Bakar hati kami dengan roh-Mu Tuhan. Urapi hidup kami, bangkitkan semangat kami. Haleluya, haleluya. Engkau layak terima segala pujian. Engkau layak terima sembah kami. Yesus yang layak. Amin. Yesus yang layak.
kekudusan-Mu melingkupi hidup kami. Mengalir pujian yang terbaik dari tempat maha tinggi, mengalir kasih-Mu memenuhi. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur. Berapa banyak pagi hari ini yang rindu berjumpa dengan Tuhan. Boleh bangkit berdiri sambil angkat kedua tangan kita. Kita mau katakan pujian dengan penuh kesukaan. Pujian bagimu, amin. Segenap nafas muliakan-Mu, amin. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Dengan suara yang lantang angkat kedua tanganmu, segala pujian biar segenap nafas kami memuliakan Tuhan pagi hari ini. Amin. Surga bumi, yes, berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Amin. Mari beri pengagungan kita yang terbaik. Segala pujian bagi-Mu. Setiap nafas muliakan-Mu. Surga bumi, amin, berseru, kuduslah Tuhan. Mari Bapak Ibu sekali lagi angkat syukur kita, katakan segala pujian bagi-Mu. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, segala pujian, surga bumi, segenap nafas kami memuliakan Engkau Tuhan. Amin. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Deklarasikan, katakan surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Oh, segala puji syukur bagi-Mu. Amin. Segala hormat pengagungan kami bagi nama Tuhan. Kami percaya roh kami dipersatukan di tempat ini, sehingga kami mau bergandengan tangan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap bersuka cita katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Colek kiri kanannya, katakan bersukacitalah. Amin. Mari tutup hari ini, tutup tahun ini dengan penuh sukacita. Katakan amin. Haleluya. Yes. Bersama-sama angkat pujian ini, satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami
ya Tuhan. Amin. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Lagi katakan, satukanlah, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Katakan, Roh tercurah dari surga, Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, umat Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Yes. Bergandeng tangan, bergandeng tangan, damai semuanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, Roh tercurah dari surga, bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Boleh Bapak Ibu jemaat saja katakan, roh tercurah dari. Yes. Sambil tepuk tangan di atas kepala kita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dengan yakin akan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Amin. Bahwa Yesus Tuhan. Mari sekali lagi katakan, roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi dengan suara yang lebih semangat. Semua bangsa-bangsa kan mengaku, amin, bahwa Yesus Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur
Sebab Tuhan baik dalam hidup saya dan saudara sampai pada hari ini, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini kami bisa rasa kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Kasih yang abadi yang kami tidak dapat di luar sana kami dapat dalam Kristus. Kami bersyukur kami punya Tuhan. Biarlah di akhir tahun ini Tuhan menjadi komitmen kami untuk kami mau lebih intim dengan Tuhan. Untuk kami lebih lagi bersekutu dengan pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Katakan pujian ini, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Amin, Yesus. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Inilah pujian kami Tuhan. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, saya undang Bapak Gembala. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan masuk. Yesus, Engkau ku kagumi.
Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan. hanya ku temukan di dalam Mari anak-anak sekolah minggu, Yesus. sikap berdoa, sama-sama berdoa ikuti Bapak Gembala. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, kami mau menyanyi, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus berkati kami supaya kami bersemangat, kami memuji Tuhan. Berkati kami semua, guru-guru juga diberkati, kakak-kakak pembimbing diberkati, sehingga semua kami mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan masuk. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Yesus, Yesus Engkau ku kagumi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Buatlah kami mengerti tentang kebenaran-Mu Tuhan, khususnya yang baru saja kami nyanyikan bersama-sama, bahwa sesungguhnya karya terbesar dalam hidup kami bukan ketika kami sakit lalu Tuhan sembuhkan, bukan ketika kami ada dalam duka cita Tuhan hibur kami. Karya terbesar dalam hidup kami bukan ketika kami susah lalu Tuhan lepaskan kami dari kesusahan, bukan ketika kami ada dalam pergumulan besar lalu Tuhan datang menyatakan kuasa pertolongannya. Tetapi lebih di atas segalanya, karya terbesar dalam kehidupan kami ketika Tuhan memutuskan menyerahkan nyawanya naik di atas kayu salib, menjadi kurban yang sejati atas dosa pelanggaran kami. Dan lebih daripada semua itu, kebangkitan-Mu yang menyelamatkan kami, memberi hidup kepada kami. Buatlah kami mengerti tentang hal itu, sehingga ketika kami ada dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam tekanan, dan sepertinya tidak ada jalan keluar bagi kami, sepertinya masalah itu tidak terselesaikan, kami tetap berkata bahwa karya terbesar dalam hidup kami, bahwa ketika Engkau mati dan bangkit bagi kami semua. Sehingga bagaimanapun tantangan dalam mengiring Tuhan, termasuk di penghujung tahun ini, kami akan masuk tahun baru nanti, kami tetap setia sampai selama-lamanya. Karena itu kami butuh kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Roh Kudus biar kami mengerti kebenaran,
dan kami boleh menghidupinya dalam hidup kami. Firman-Mu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi menjadi kelakuan dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam kehidupan kami. Dan tentunya kami tidak akan kehilangan upah pahala sebagaimana yang Tuhan janjikan. Karena itu siaplah kami semua untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan dalam nama Yesus, nama-Mu yang berkuasa, dalam nama itu kami berdoa, dan setiap jemaat Tuhan yang siap merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Harus. Ini kan akhir tahun nih. Hari terakhir. Hari terakhir di tahun 2023, dan bukan suatu kebetulan jatuh pada hari kemenangan. Ya toh? Hari Minggu tuh. Dalam kalender hari Minggu itu hari pertama. Makanya disebut Yom Ahad, hari Satu. Dan bagi kita hari Minggu adalah hari kemenangan. Karena Kristus bangkit di hari Minggu, sehingga setiap hari pertama di setiap minggu kita berhimpun dan kita puji nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, makanya ada yang tanya saya, di mana ayatnya Yesus memerintahkan di hari Minggu ibadah. Saya bilang tidak ada, memang tidak ada ayatnya diperintahkan di hari Minggu. Tetapi ingat, Allah kita Allah yang bekerja di dalam sejarah. Karena itu ketika Ia bangkit, umat Kristen, gereja mula-mula setiap minggu hari pertama mereka berhimpun untuk merayakan kemenangan. Sejak itu gereja kemudian beribadah di hari Minggu. Jadi bukan bicara mana ayatnya, mana. Kalau soal bunyi ayat tidak ada, tapi kalau landasan ayatnya ada, begitu ya. Bukan kebetulan hari terakhir di tahun ini berakhir di hari pertama, dan itu hari kemenangan, menjadi pengharapan bagi kita. Amin. Sekalipun tahun 2024 kesusahannya tidak kecil, saya mau bilang. Karena begitu faktanya. Rasul Paulus menulis kepada Timotius, salah satu tanda akhir zaman bahwa kesusahan itu semakin meningkat. Tetapi seperti yang kita selalu belajar, bahwa di mana ada pergumulan besar, di situ ada pengharapan besar. Tuhan menyatakan kuasanya. Amin. Ya, itu begitu rumusnya. Tantangan besar, kuasa besar pasti. Begitu. Itu rumus matematikanya di firman, begitu. Oke. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sebelum kita akan memasuki tahun baru, tentang mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, bahasa gaulnya fokus pada Yesus, itu saja. Fokus pada Yesus. Berdasarkan Nats Ibrani 12 ayat 1 dan 2, tapi kita akan baca sampai ayat 13. Mari buka Alkitab kita. Pak Yance bisa tampilkan Alkitab ya, supaya kita membaca di layar saja. Kita akan membaca menurut hukum kaidah membaca yang benar, yaitu tidak usah terlalu cepat, dengan intonasi. Kalau koma biasa panjang, kalau titik berhenti, ya begitu kan? Bisa? Wah, selamat datang terus ini. Ya. Ibrani pasal 12 ayat 1. Surat yang ditulis, dan kebanyakan para sejarawan Alkitab, para pakar Alkitab sepakat bahwa ini ditulis oleh Rasul Paulus. Sekalipun tidak ada kata pengantar, bahwa biasanya kalau surat Rasul Paulus ditulis di sana dari begitu Paulus dan kepada, tapi di sini tidak ada. Tetapi berdasarkan penggalian bahwa yang menulis
surat Ibrani ini adalah seorang yang memiliki latar belakang, seorang yang tahu betul tentang agama ya, kalau kita bilang itu agama ya, tentang keyahudian. Karena dia begitu jelas secara gamblang menggambarkan hubungan antara ibadah perjanjian lama yang dan penggenapan di dalam Kristus. Ya. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan, kita akan membaca berbalasan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sebelum ayat 2 saya mau katakan bahwa hidup kekristenan itu adalah suatu perlombaan dan wajib hukumnya. Mau atau tidak mau, ketika saudara menjadi orang percaya, saudara masuk dalam suatu gelanggang pertandingan. Seperti saya pernah juga katakan, mau atau tidak mau, ketika saudara menjadi orang Kristen, saudara dan saya masuk dalam area peperangan. Itu di bagian lain, tapi ini dengan jelas dikatakan ada perlombaan yang diwajibkan bagi saudara dan saya. Ayat 2. Amin. Perhatikan Bapak Ibu sekali lagi, Alkitab dengan jelas dikatakan bahwa Yesus berani menukar, begitu. Ya, berani menukar salib dalam rangka ketaatan. Kemudian dengan jelas juga Alkitab mengatakan begini, dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ulang-ulang saya bilang, ketika kita menjumpai kalimat duduk di sebelah kanan tahta Allah, tidak berbicara bahwa ada dua tahta, lalu Yesus berdiri di samping, duduk di samping. Karena ini sedang bicara tentang kesetaraan, kesamaan, bahwa Sang Firman adalah Allah, Yesus Kristus adalah Allah. Dan itu nyata disampaikan ketika berita Natal. Dia juru selamat, dia Tuhan. Jadi tidak bicara tentang duduk sebelah kanan begini, ya. Itu ungkapan sekali lagi, karena tidak pernah kalau kita bilang oh dia itu tangan kanannya Pak Jokowi, lalu tangan kanannya Pak Jokowi pergi kemana-mana terlepas, bukan begitu. Itu menggambarkan suatu kesetaraan, menggambarkan suatu kesamaan. Ayat 3. Ingatlah selalu akan dia. Hari ini kita akan mengingat Tuhan Yesus. Anamnesis, lezikra, zikir. Ingat. Siapa yang diingat? Ingatlah selalu akan Yesus. Dan puncak peringatan kita adalah mengingat ketekunannya, menanggung bantahan yang hebat terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya waktu kita mengingat, kita tidak menjadi lemah dan berputus asa. Maka ketika kita menjadi lemah sampai kepada keadaan putus asa, sebenarnya karena kita tidak mengingat. Itu saja rumusnya. Ingatlah selalu akan dia. Kenapa? Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Rumusnya supaya tetap kuat dan tidak berputus asa. Ingat, ingat saja nama Yesus, nama itu. Apa itu? Saya lupa juga ya, Kidung Jemaat. Lagu Kidung Jemaat itu asik syairnya, sangat alkitabiah dalam.
Walaupun perlu kecermatan untuk memahaminya begitu, karena bahasanya agak-agak bahasa dulu belakang-belakang toh begitu. Indahlah namanya. Apa lagi? Na 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 na. Nanti kita belajar lah. Soalnya saya biasa pakai HP di sini ada kidung cemaan. Oke. Ayat 4, lanjut. Kita baru baca ayat saja sudah mau 15 menit ini. Ya, oke. Ayat 4. Iya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan sedemikian dari orang berdosa, supaya kamu tidak menjadi lemah dan putus asa. Lagian dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai berdarah-darah. Begitu. Oke, ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Ini dikutip dari Perjanjian Lama. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6. Ya, jadi ternyata salah satu bentuk cinta kasih Tuhan terhadap saudara dan saya adalah dirotan. Hanya kita tidak suka. Jelas toh? Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Dia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Salah satu bentuk cinta kasih Tuhan terhadap saudara dan saya, salah satu bentuk pengakuan bahwa saudara dan saya anak Tuhan. Saudara dihajar Tuhan dan disesah oleh Tuhan. Amin. Takut juga bilang amin. Tapi kan tidak semua orang dihajar lalu disesah. Ada persoalannya supaya sampai kepada hal itu kan. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya betul. Di Amsal dikatakan begini, pakai rotan untuk anak-anakmu. Begitu kan? Didiklah mereka sejak muda. Ayat 8 lanjut. Ya, kalau engkau menuntut supaya engkau tetap dikasih tanpa disesat, tanpa dihajar, engkau bukan anak, tapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita peroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Alkitab bilang ayat 8, Bapanya kita saja di dunia ini dipakainya rotan bagi kita, apalagi Bapa kita di sorga. Lanjut ayat 10. Ya jelas ayat 10 memperbandingkan Bapa kita di dunia yang menyesah kita tetapi terbatas, tidak sempurna, dibandingkan dengan Tuhan yang menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh kekudusan. Ayat 11. Memang faktanya bahwa tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Sakitnya tuh di sini. Maka ditulis tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ayat 12. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ya ayat 11 bilang faktanya ketika ganjaran diberikan tidak mendatangkan sukacita, malah sebaliknya. Oke, tetapi kemudian buahnya. Karena itu kuat-kuatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi goalnya adalah kesembuhan.
Goalnya adalah kebaikan. Oke, kembali ke slide. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sebelum kita mengingat dan merayakan persekutuan kita dengan tubuh darah Kristus, dan sekaligus kita ingat, kita rayakan persekutuan kita dengan semua orang Kristen di seantero muka bumi. Gereja apapun. Gereja ya? Gereja yang benar tentunya, karena ada gereja yang menyimpang. Tadi malam kami bahas tentang gereja yang menyetujui pernikahan sejenis. Lalu Ibu Sinta bilang begini, apa mau diharap gereja? Gereja mesti menjadi jawaban atas persoalan dunia. Tetapi kalau sampai melegalkan, mengizinkan pernikahan sejenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, na'udzubillah min zalik. Ya, saya berlindung kepada Allah dari perbuatan yang zolim seperti itu. Jelas Alkitab kok, tidak usah perlu ditafsir. Tidak ada hal-hal yang menceritakan tentang pernikahan sejenis di Alkitab yang direstui tentunya, ya toh. Jadi tidak ada peluang untuk itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mau katakan, mari di penghujung tahun ini kita juga semakin memperkuat iman kita. Janganlah engkau gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Begitu. Memang kadangkala kita kaget-kaget, kita terkagum-kagum akan sesuatu hal pengajaran. Tetapi mari Alkitab ajar, selidikilah setiap roh. Roh itu bicara tentang isme, pengajaran, pandangan. Oke. Mata yang tertuju kepada Yesus, fokus pada Kristus. Slide kedua. Bapak Ibu, biasanya di penghujung tahun nih, kebiasaan kita kan ada resolusi begitu ya. Orang buat komitmen di tahun depan begitu tuh, ada resolusi tahun 2024 saya mau lebih giat lagi dalam hal melayani, bekerja begitu. Dalam tahun 2024 saya berkomitmen untuk datang ibadah lebih tepat waktu. Wah, keren. Dalam tahun 2024 saya sekarang meresolusikan di penghujung tahun ini, 2024 adalah tahun bergantung kepada Tuhan. Yes. Pokoknya semua resolusi, semua komitmen, semua janji boleh dibuat di penghujung tahun ini. Tetapi kemudian dari semua resolusi, dari semua janji, dari semua komitmen, yang terutama semuanya di dalamnya harus dibalut, harus ada fokus kepada Yesus. Amin. Apapun resolusi kita tahun ini, tetapi kalau tidak fokus kepada Yesus, tidak akan ada nilainya. Karena Tuhan bilang, di luar saya kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar saya semua sia-sia. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang memandang kepada Yesus, fokus kepada Yesus. Pertanyaannya, kalau tahun depan, kalau hari ini kita resolusi bahwa kita mau fokus pada Yesus saja, apa yang kita mau lakukan? Bagaimana menerapkan resolusi itu tadi? Mata yang tertuju kepada Yesus. Berdasarkan bacaan kita di Ibrani 12 ini. Apa yang kita mau lakukan? Ketika kita menghadapi hari depan ini, khususnya tahun depan, dengan resolusi kita bahwa saya mau fokus kepada Yesus. Saya mau agar mata saya tertuju hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat saya. Bagaimana mengaplikasikannya berdasarkan Ibrani pasal 12? Yang pertama, Ibrani pasal 12 ayat 1. Slide berikutnya Pak Yance. Fokus kepada Yesus. Pengejawantahannya, aplikasinya adalah berdasarkan Ibrani 12 ayat 1, menanggalkan beban dan dosa. Apapun komitmen kita, tahun depan saya akan lebih rajin giat bekerja.
maka di dalamnya harus ada fokus kepada Tuhan. Mata yang tertuju kepada Yesus. Dan aplikasinya berdasarkan Ibrani pasal 12 ini. Orang yang matanya tertuju kepada Yesus, orang yang fokus kepada Yesus, dia akan menanggalkan beban dan dosa. Saya baca ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi. Ya. Orang boleh menafsirkan saksi ini siapa. Tapi yang jelas tidak usah pusing-pusing menerjemahkannya, menafsirkannya. Bicara tentang saksi ya setiap orang yang memandang saudara dan saya. Di sekitar kita, bukankah kita surat terbuka? Ada juga yang menafsirkan bahwa ada malaikat yang menyaksikan, mencatat. Oke, silakan. Yang jelas Alkitab bilang begini. Kita memiliki banyak saksi yang mengelilingi kita. Karena itu marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Karena tadi saya katakan bahwa hidup kita ini, hidup kekristenan kita ini perlombaan. Karena itu dalam bacaan kita ini dikatakan karena hidup kita adalah perlombaan, maka mari kita tinggalkan, lepaskan beban dan dosa yang merintangi sehingga kita tidak bisa laju dalam pertandingan iman. Beban itu dalam bahasa Yunani ongkos. Bukan bahasa Indo, kalau bahasa Indonesia kan biaya toh. Tapi Bapak Ibu baru kita renung-renungkan apakah ini suatu kebetulan? Tanggalkan ongkos dan hamartia. Beban dan dosa. Karena kedua hal ini yang merintangi kita sehingga kita tidak bisa lebih lagi di dalam perlombaan iman kita. Kenapa demikian? Kalau kita baca Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, dosa itu penghalang sampai Tuhan menolong. Mazmur 24 ayat 3 dan 4, dosa itu yang mencegah kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 2 bilang apa? Bukan saya kurang, tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, kurang peka untuk mendengar seruan, tetapi dosa penyebab sehingga seolah-olah Tuhan menjadi lumpuh dan Tuhan menjadi tuli atas teriakan kita. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh merapat kepada Tuhan? Orang-orang yang bersih kelakuannya, tidak berdosa. Jadi dosa ini buat Tuhan jadi menjadikan pertolongan Tuhan terhambat dalam hidup saudara dan saya, sekaligus buat kita tidak bisa lebih dekat kepada Tuhan. Karena itu kalau kita berkomitmen tahun depan ini menjadi tahun di mana mata kita fokuskan kepada Tuhan, maka kita harus belajar untuk menanggalkan beban dan dosa. Amin. Amin. Iya. Segala dosa dan segala beban itu bukan dosa, tetapi hal yang bikin merintangi kita sehingga kita tidak bisa berlari lebih laju lagi. Apalagi dosa. Kalau orang Kristen itu kalau bisa bicara dosa membunuh mungkin tidak, tapi kalau dosa bombe, wow, iya tuh. Lalu dia klasifikasikan ini dosa besar, ini dosa kecil. Kalau dosa besar jangan, dosa kecil tidak. Tidak bisa begitu. Semuanya itu merintangi kita lebih. Karena itu mari di penghujung tahun ini kita merenungkan. Saya berkomitmen tahun depan menanggalkan beban segala apa yang merintangi saya. Segala kesukaan mungkin yang memang bukan hobi, bukan dosa, tapi bisa saja itu menjadi sesuatu yang merintangi. Kesenangan-kesenangan yang memang bukan dosa,
tapi bisa saja buat kita kemudian tidak menjadi bersemangat di dalam Tuhan, apalagi dosa. Karena itu kita butuh Tuhan toh. Amin. Kita butuh Tuhan. Oke, slide berikutnya, slide ketiga. Lanjut. Yang kedua, berikutnya Pak Yance. Apa yang kita lakukan ketika menghadapi hari depan dengan mata yang tertuju pada Yesus? Yang pertama, mari tinggalkan beban dan dosa yang merintangi kita, sehingga kita sudah tidak bisa berlari lebih cepat lagi. Kemudian sesudah itu ditanggalkan. Mari berlomba dengan tekun. Amin. Amin. Tekun itu terus menerus. Jangan keluar dari area perlombaan. Selalu saya ulang-ulang. Jangan pernah tinggalkan gelanggang. Semenderita-menderitanya kita mengikut Tuhan, tetaplah ada dalam genggaman kasih karunia. Amin. Tetap ada di lingkaran itu. Jangan mau keluar. Bahasa kerennya sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sekalipun hancur lebur, sekalipun hatiku apa? Yang Mazmur tuh lenyap. Nah, itu juga Mazmur bilang begini, bahkan ini tubuh, sekali Yesus tetap Yesus. Kehidupan kita dengan segala masalahnya, dengan segala pergumulannya digambarkan sebagai perlombaan seperti tadi dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 1. Dan itu wajib. Dan untuk menang dalam perlombaan kita harus terlebih dahulu memiliki ketekunan terus menerus. Karena hanya orang yang tekun yang akan menang dalam perlombaan. Amin. Makanya Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 bilang begini. Jangan kau kaget kalau tiba-tiba ada persoalanmu, tiba-tiba ada masalahmu, tiba-tiba ada pergumulanmu. Ingatlah, Tuhan mengerjakan kebaikan di dalamnya. Yakobus tulis begini, masalah-masalah itu buat engkau menjadi tekun. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 3 Pak Yancet, tolong buka. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam rupa-rupa kesusahan, rupa-rupa pergumulan, rupa-rupa masalah. Sekali lagi, bedakan masalah karena diri berdosa dengan karena Tuhan kehendaki. Oke? Sebab kamu tahu bahwa ujian, bahwa persoalan-persoalan yang engkau hadapi, pergumulan berat yang engkau hadapi terhadap imanmu itu akan menjadikan engkau orang yang tekun, akan bertahan dalam setiap tindakan kita. Karena itu kita perlu dasar yang kokoh, yaitu Kristus melalui kebenaran firman-Nya toh. Bagaimana kita mau berdiri kokoh kuat waktu angin masalah datang, badai pergumulan datang? Tuhan Yesus bilang begini, hanya orang yang mendirikan rumah kehidupannya di atas dasar yang teguh. Amin. Waktu ada dalam masalah baru ingat ayat, ini. Oh pernah saya dengar ini. Sehingga firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Amin. Yakinlah bahwa apa yang saudara baca, dengar, sekalipun tidak mengerti, benih itu akan tumbuh. Suatu kali ada seorang pengusaha datang ke Makassar. Dan pemimpin kami, Pendeta Anton Yosef, berkhotbah di suatu mall perbelanjaan.
Lalu orang ini datang ke Makassar, dia ada di mall itu karena dia tahu ada gereja, dia masuklah dia di gereja itu, lalu dengar khotbah. Dengar khotbah, setelah selesai bubar gereja, dia pulang ke Jawa. Perjalanan tahun berganti tahun, orang ini kemudian diterpa masalah dalam usahanya, bangkrut. Lalu ketika dia dalam keadaan tertekan, dia mengingat khotbah yang bertahun-tahun dulu pernah dia dengar di suatu pusat perbelanjaan di Makassar. Lalu dia ambil tindakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Lalu mulai bergerak sampai kemudian Tuhan pulihkan keadaannya. Bertahun-tahun tapi prosesnya. Lalu dia mengingat, wah, saya harus mencari pendeta ini nih. Ya puji Tuhan, di zaman teknologi secara maju ini orang gampang mencarinya kan, lewat kontak nomor apa, cari ketemu. Lalu dia telepon, dia perkenalkan dirinya, lalu dia berterima kasih. Dia bilang begini, syukur bertahun-tahun dulu, berapa tahun yang lalu saya pernah mendengar firman Tuhan disampaikan melalui Bapak, dan firman Tuhan itu hidup dalam hidup saya. Bayangkan, maka benih itu pasti tumbuh. Amin. Makanya anak-anak sekolah minggu tuh bawa sekolah minggu. Mungkin dalam tantangan kehidupan mereka, karena banyak-banyak kisah, anak-anak itu kemudian hilang dalam perjalanannya, tetapi karena kebenaran firman Tuhan ketika mereka tertumbuk dengan suatu persoalan, mereka ingat, oh dulu saya ingat bahwa Tuhan sayang, maka mereka balik. Banyak kisah-kisah seperti itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari tetap tekun dalam perlombaan ini. Jangan mau mundur. Amin. Jangan menyerah. Kalau kita sampai di tahun 2023 ini, itu kasih karunia Bapak Ibu. Semalam kami bercerita dengan Ibu Sinta tentang bagaimana perjalanan kehidupannya khususnya di tahun 2022, 2023. Dia membayangkan, dia memikirkan bahwa karena dia juga sudah memikirkan bahwa dia akan melewati, dia tidak akan sampai pada tahun-tahun itu dengan kondisinya. Tetapi kemudian dia bilang, siapa mau tahu? Sekarang kita sudah ada di penghujung 2023. Dan memang benar Bapak Ibu, siapa yang mau tahu? Bahkan pagi-pagi ini saya mendengar duka cita. Salah satu anggota dari keluarga kami, kerukunan keluarga Toraja, dipanggil Tuhan di penghujung tahun ini. Seperti 2 tahun yang lalu juga, saya melayani pemakaman di tanggal yang sama, di tanggal 31. Siapa yang mau tahu tentang hidup ini? Karena firman Tuhan bilang hidup kita ini seperti uap. Tidak pernah itu uap lewat 2 jengkal dari mulut panci Bapak Ibu. Pas dia naik begini, hilang. Tidak pernah dia lewat dari jam 10 pagi itu kabut di hutan-hutan itu. Tidak melewati satu gilir jaga malam. Firman Tuhan bilang begitu. Berlalu buru-buru. Karena itu tetaplah tekun. Amin. Sekali lagi, apapun resolusi kita di penghujung tahun ini, mari fokus kepada Tuhan. Tanggalkan beban dan dosa yang merintangi sehingga kita tidak bisa lari kuat. Apa saja itu. Kemudian tetap bertekun. Tetap ada dalam gelanggang pertandingan. Amin. Slide berikutnya. Berikutnya yang ketiga. Untuk bisa di 1 dan 2, maka saudara dan saya harus memandang kepada Yesus. Itu saja. Memandang kepada Yesus berarti menjadikan Yesus itu sebagai pola, patron, atau model dalam perjuangan iman. Seperti tadi saya bilang tuh, Yesus rela menggantikan sukacita dengan salib dalam rangka menyatakan ketaatannya. Makanya dia bilang, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Maka kalau Bapak Ibu baca di Ibrani pasal 1,
Yesus itu adalah karakter dari Allah. Dia adalah gambar wujud dari Allah yang tidak kelihatan. Maka dipakai kata karakter. Maka orang bisa mengenal Allah yang tidak kelihatan itu hanya lewat Yesus, Allah yang kelihatan. Dari Allah yang batin menjadi zahir dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus yang menjadi pola kita. Tidak ada alasan. Lalu orang bilang begini, kan dia Tuhan, sabar dulu. Yesus juga adalah manusia sejati. Tetapi kemudian demi ketaatan, dia menggantikan sukacita dengan salib. Demi ketaatan kepada Bapanya di sorga. Demikian juga hendaknya kita memandang kepada Yesus. Karena kita mengasihi Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita akan menanggalkan beban dan dosa dan tetap tekun dalam pertandingan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Iya. Sebelum kita mengambil roti dan anggur, mari kita mau menyanyikan pujian tadi sekali lagi, bahwa karya terbesar dalam hidup kita adalah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Betul, Tuhan itu penyembuh. Waktu kita sakit Dia sembuhkan, itu karya Tuhan. Waktu kita susah Dia lepaskan kita dari kesusahan, diluputkannya kita. Waktu kita sedang ada dalam pergumulan berat, kita dapat menanggung pergumulan itu karena Tuhan. Itu juga karena karya Tuhan. Tapi lebih dari semuanya adalah ketika Tuhan Yesus dengan segala kerelaan Dia naik di atas kayu salib menggantikan saudara dan saya. Karena itu di penghujung tahun ini, mari kita minta kepada Tuhan, inilah resolusi kami Tuhan. Kami mau menanggalkan beban dan dosa yang merintangi sehingga kami tidak bisa maju dalam pengenalan akan Tuhan. Inilah resolusi kami Tuhan, bahwa kami akan tetap bertekun di dalam pertandingan ini. Apapun yang kami alami. Haleluya. Karena Tuhan, Dia Immanuel. Dia Immanuel. Haleluya. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Ya, inilah karya terbesar Tuhan dalam hidup kita. Ketika Ia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita umatnya. Amin. Pemberian di atas segala pemberian, yaitu Kristus. Firman Tuhan katakan, kalau anaknya saja diberikannya kepada kita, apatah lagi hal yang lain. Haleluya. yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Saya mengundang pelayan perjamuan. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Yesus Tuhan Karya besar terbesar dalam hidupku, pengorbananmu pengorbananmu yang selamatkan kami. Engkaulah Yang tata, yang tak ialah labas antara labor yang ku miliki dan Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa bahwa tidak ada sesuatu hal yang tersembunyi di hadapan-Mu. Siapa kami, Tuhan tahu. Bahkan Engkau lebih mengenal diri kami ketimbang diri kami mengenal diri kami. Lebih, tidak ada hal apapun. Ini kami Tuhan. Ini kami. Ini kami. Kami mengarahkan pandangan kami kepada kasih karunia yang besar, dalam, tinggi, panjang, dan lebar tiada Kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar, supaya oleh karena kasih-Mu itu kami dimampukan untuk bertindak, menanggalkan beban dan dosa, dan bertekun di dalam pertandingan yang Kau wajibkan kepada kami, sambil memandang Engkau. Oh ya rara masanda pataka para ya rara, iya nama saya lamamu, kipatas yanatas oriala mata para babu. Sebab tiada seorang pun yang layak, tiada seorang pun. Kami layak karena kasih karunia-Mu Tuhan. Ora takarana. Tuhan Yesus, kami akan mengingat dan merayakan persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu, sekaligus mengingat dan merayakan persekutuan kami dengan seluruh umat-Mu di seantero muka bumi ini, umat ketebusan-Mu melalui sakramen perjamuan kudus ini. Kami percaya oleh karena kasih karunia semata kami layak, tapi kami juga mengingat pergumulan kami dalam kehidupan mengiring Tuhan, pemberontakan kami, dosa dan pelanggaran kami. Karena itu kami berharap kepada kasih karunia-Mu yang memerdekakan, sehingga setiap daripada kami dengan keberanian iman yang teguh boleh mengambil roti dan anggur yang adalah tanda sekaligus materai atas persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu.
Berkatilah kami para pelayan-pelayan-Mu. Berkatilah anggur dan roti yang biasa ini, pisahkan secara khusus, sehingga roti dan anggur yang biasa layak menjadi tanda sekaligus materai. Dan kami boleh menerima segala keberkatan melalui sakramen perjamuan kudus ini. Karena kami tahu semua landasannya karena Tuhan berkasih karunia terhadap kami. Terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap daripada kami. Ketika kami mengambil roti dan anggur, ketika kami makan dan minum, biarlah kami boleh menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Bahwa tubuh yang dicabik-cabik, darah yang tertumpah, itu demi kami. Supaya dalam pergumulan kami melawan dosa, pergumulan kami di dalam mengiring Tuhan, kami tetap mengarahkan pandangan kami kepada Engkau, supaya kami tetap kuat dan tidak menjadi lemah bahkan berputus asa. Karena itu Roh Kudus, kepadamu kami senantiasa berharap untuk itu, kekuatan yang menghidupkan. Terima kasih. Siap hati kami untuk mengingat dan merayakan persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari
selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita mengangkat roti kita. Firman Tuhan katakan bahwa kerjakanlah segala sesuatu dengan iman. Karena itu dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atas roti itu. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kita makan roti ini, kita memberitakan Yesus yang lahir
mati, bangkit dari kematian, naik ke sorga, dan akan datang kelak kali kedua. Karena itu Bapak Ibu, kita akan menyatakan iman kita bahwa roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah tanda dan sekaligus materai yang mempersatukan kita dengan tubuh darah Kristus dan semua umat Tuhan. Adakah engkau sungguh percaya akan hal itu? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan kita dan dengarlah juga firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demikian Tuhan Yesus bersabda. Sebab setiap kali kita minum cawan ini, kita beritakan Yesus yang mati dan bangkit dan akan datang kelak kali kedua. Karena itu sekali lagi mari nyatakan iman saudara dan saya. Cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah tanda sekaligus materai persekutuan kita dengan darah Kristus. Adakah engkau sungguh percaya akan hal itu? Amin. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiparalama sandara tatakara Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih atas perkenananmu bagi kami umatmu. Mengingat, merayakan persekutuan kami denganmu, Tuhan Yesus. Syukur, syukur, syukur. Hormat, hormat, hormat. Kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Materaikanlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan. Biarlah setiap kami senantiasa fokus kepada Engkau, mengaplikasikan dalam hidup ini dengan menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kami dalam perlombaan yang diwajibkan oleh-Mu, dan melakukannya dengan tekun sambil mengarahkan pandangan kepada Engkau. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami percaya Tuhan yang berkehendak menghantar kami sampai pada penghujung tahun ini, Engkau juga yang akan senantiasa menyertai kami semua umat. Engkau Ebenezer sampai saat ini, tetapi Engkau Immanuel sampai selama-lamanya. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, amin. Kita yang sudah menerima perjamuan kudus, Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita akan membawa persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Sambil menyiapkan persembahan kita, mari sekali lagi kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur buat setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai pada hari ini kami masih boleh merasakan pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, Kau semakin urapi Bapak Gembala kami yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Nya disampaikan, tumbuh di ladang hati kami yang subur, kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dan saatnya kami akan membawa persembahan kami, korban syukur kami. Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Bahkan kalau ada yang belum sempat memberi di antara kami, berkat yang sama Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah kami terus hidup berkelimpahan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap bawa persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Yang sudah beri persembahan, mari angkat pujian ini. Hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Amin. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan, roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan, semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa, amin, kan mengaku bahwa Yesus. Mari sekali lagi kita mau deklarasikan semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akan menyaksikan beberapa dari pengumuman dari multimedia,
Adakah dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di minggu ini? Jika ada, dengan hormat untuk bangkit berdiri. Baik, selamat datang, selamat bergabung di GBI Rumah Doa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Baik, kita akan menyaksikan beberapa info pengumuman yang akan ditampilkan oleh multimedia. Dipersilahkan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setia. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2023. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2024. Masih dengan tema kita di bulan ini, yaitu Kristus Pusat Hidupku. Betul sekali. Mari kita terus berjalan dengan mata dan hati yang terus tertuju pada Kristus. Ya kak, wishlist kakak di tahun ini apakah sudah terwujud? Belum semua sih, semoga bisa terwujud di tahun depan ya. Amin. Semoga doa dan harapan kita semua akan terwujudkan di tahun depan. Bersama saya Widya Ningsih Dan saya Lydia Tambunan akan menyampaikan informasi kegiatan Gereja Betel dalam sepekan. Inilah Betel News. Hadirilah ibadah menyambut tahun baru malam ini 31 Desember pukul 10 malam bertempat di Rumah Doa. Latihan musik diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam di Rumah Doa. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah Raya ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik Ibadah Raya Minggu tanggal 7 Januari 2024 adalah sebagai berikut. WL Bapak Hari Kohang, singer Saudari Widya Ningsih dan Saudari Tessa Mantong. Musik Bapak Beniham tanggal 7 Januari 2024 adalah sebagai berikut. WL Kakak Murti dan Kakak Gebi. Musik Kakak Benes. Pelayan firman kelas kecil Kakak Evi dan pelayan firman kelas besar Kakak Desi. Pendamping Kakak Bunga dan Kakak Olive. Akan diadakan fellowship pada tanggal 1 Januari 2024 pada pukul 10 pagi sampai pukul 4 sore bertempat di Pantai Langit Biru. Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 31 Desember, Ibu Livia Irfandi dan adik Ailen Tango. Tanggal 1 Januari, Bapak Yunus Unawekla dan adik Enheser Tambun. Tanggal 5 Januari, Ibu Friska Unawekla, Ibu Yudit, dan Saudara Jonathan Jeffrey. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan, dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Penin di nomor 7417004041 atas nama Yongche Lomelia atau Daniel Ruru. Dalam Ibrani 12 ayat 3 berkata, ingatlah selalu akan Dia,
yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Makna tahun baru bukan sekedar perayaan, bukan tentang kembang api yang menyinari langit malam, namun tentang pengharapan dan semangat baru untuk menjadi manusia yang lebih baik. Mari kita tutup tahun 2023 ini dengan doa dan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan di tahun ini. Dan mari kita sambut tahun 2024 dengan pengharapan baru kepada Tuhan Yesus. Demikian Bethel News untuk minggu ini, bersama saya Widya Ningsih. Dan saya Lydia Tambunan mengucapkan, Selamat hari Minggu. selamat menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year all. Baik, selanjutnya kita dengarkan pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya hanya mau menegaskan tentang ibadah sebentar. Jadi sebagaimana tadi disampaikan, ibadah jam 10. Tetapi kita akan memulai dengan door prize dan tukaran kado. Jadi yang kado mau ditukar itu sebaiknya diletakkan di sebelah sana, jangan dicampur dengan door prize. Sebab kalau kado kan batasan 50.000, kalau di sini lebih tinggi di sini. Ada mesin cuci, walaupun hanya buku petunjuknya. Tidak. Haleluya. Ya, jadi kita memulai. Kalau kita memulai dari jam 10 sampai setengah 11, harapannya bahwa kita beribadah 1,5 jam, pas di jam 12 kita masuk tahun yang baru, kita ada di dalam hadirat Tuhan dengan menyerukan namanya. Amin. Amin. Iya. Saya berharap kita boleh hadir semua, karena besok kita tidak beribadah, kita akan berhimpun di Langit Biru, di Langit Biru Pantai Lakeba dari jam 10 sampai jam 4 sore. Kita nikmati libur. Karena itu saya berharap Bapak Ibu bisa hadir semua sebentar untuk kita beribadah, kita mengakhiri tahun 2023 dan kita masuk di tahun 2024. Ya. Oh ya, dari garis belakang sudah ada tadi menyatakan bahwa konsumsinya tetap panitia yang ini. Karena panitia Natal kan tanggung jawabnya mulai dari Natal sekolah minggu, malam Natal, hari Natal, sebentar malam dan besok. Ya, puji Tuhan. Jadi saya berharap semua bisa hadir sebentar dalam ibadah akhir tahun. Kita percaya bahwa ya lebih baik 1 hari ya di hadirat Tuhan dibanding 1000 tahun di tempat lain. Tapi kalau sebentar, 1 tahun kita di hadirat Tuhan dari tahun 2023 sampai tahun 2024. Jadi saya berharap. Kemudian mengenai door prize, terima kasih yang sudah menyiapkan door prize. Bagi yang belum tetap bisa terbuka. Tapi dengan catatan kalau Bapak Ibu menyiapkan door prize, nanti silakan tinggal harus sudah dalam bentuk dibungkus. Kalau ada yang masih menyiapkan sebentar, dibungkus dibawa. Ya, kita akan memulai dengan sedikit rileks ya. Ya, itu saja pengumuman. Sebentar malam jam 10 malam kita ibadah. Besok kita berfellowship jam 10 sampai jam 4 sore di Langit Biru. Sebelum menutup ibadah, ada beberapa hal yang akan disampaikan perpisahan dari mahasiswa praktik. Karena itu saya persilahkan. Ya, tadi malam dia bilang begini, Pak, Mama suruh saya ada kesaksian atau apa yang saya mau sampaikan. Oh, silakan sampaikan saja apa saja. Ya, sebenarnya saya sudah bingung mau bilang apa karena grogi main drum. Ya, salam. Jadi di kampus itu program kuliahnya 3 bulan teori, 3 bulan kuliah, dan tempat prakteknya 3 bulan teori, 3 bulan praktek, dan tempat prakteknya itu ditentukan oleh pihak kampus. Ada yang di Kalimantan, di Papua, dan di berbagai tempat. Puji Tuhan,
saya mendapat kesempatan untuk kembali ke tempat ini bersama Bapak Ibu Saudara-saudari. Mungkin mau kesaksian sedikit. Jadi selama tidak ada pikiran kalau akan kuliah sampai sejauh itu, dan kan selama ini sama-sama terus keluarga, tapi sekalinya jauh sekali. Ya puji Tuhan, saya merasakan penyertaan Tuhan selama saya hidup, bukan selama saya di sana saja. Dan saya juga banyak belajar bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan saya, tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun sedetik pun. Dan saya juga belajar bahwa waktu Tuhan itu selalu tepat pada waktunya, tidak lebih, tidak kurang, selalu tepat. Saya juga mau menyampaikan terima kasih buat perhatian, doa, dukungan dari Bapak Ibu. Mau ucapkan terima kasih buat doa, dukungan, perhatian dari Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua. Kadang saya jadi terharu karena saya merasa disayangi sama Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua. Saya juga merasakan kasih Tuhan lewat Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman semua. Semoga banyak perkembangan baik, hal baik, dan perubahan-perubahan baik yang Bapak Ibu alami dan teman-teman sekalian dari saya. Yang baik-baik dicontoh, dilakukan, yang buruknya jangan ditiru, karena saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Tanggal 3 nanti saya akan berangkat balik kuliah. Saya pergi bukan untuk perpisahan, tapi saya pergi untuk kembali. Akhir kata sebelum saya tutup, saya mau pantun. Beribadah bersama di gereja. Jangan lupa motivasi asli. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Sedikit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, El Gibor, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. kemenangan Amin. darimu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji Dan sanggup untuk menggenapi. Imanku Ku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima Sekarang sekarang kemenangan. ku terima sekarang Kemenangan darimu. Amin. Amin. Sebab kemenangan Kristus di atas kayu salib diperhitungkan atas kami, sehingga kami adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami yang tidak sanggup menjadi sanggup karena Kristus. Karena itu kami memuliakan Engkau, Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu, kami boleh beribadah di akhir tahun ini, hari pertama di minggu ini.
Semua karena perkenanan Tuhan. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dalam hidup kami. Namun sebelumnya secara khusus kami mau berdoa untuk Ibu Livia Irfandi yang berulang tahun hari ini, termasuk anak kekasih Island. Tuhan, bahwa ketambahan usia tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melakukannya, bukan karena upaya manusia tetapi karena Tuhan. Karena itu kami bersyukur seraya memohon segala yang baik seiring dengan ketambahan usia boleh berlaku dalam kehidupan Ibu Livia Irfandi, khususnya pemulihan atas kesehatannya, karena kami percaya bahwa kalau Tuhan mengerjakan sesuatu, Tuhan mengerjakan sampai kepada kesempurnaannya. Kami berharap akan hal itu karena iman kami yang menyatakan berdasarkan kebenaran-Mu. Demikian juga anak kekasih Island, tumbuh kembangnya Tuhan berkati, tubuhnya dengan cantik, sehat, pikir, perasaan, jiwa, rohnya mengalami pengenalan akan Tuhan sejak dini, khususnya melalui kedua orang tuanya, sanggupkan untuk hal itu. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudari kami yang tidak sempat beribadah, Tuhan memberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang sedang ada dalam perjalanan Tuhan berkati mereka, jaga lindungi. Mereka yang acuh tak acuh terhadap ibadah, Tuhan juga tetap memberkati dengan kasih dan kebaikan Tuhan menurut kehendak Tuhan. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Layakkanlah kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu, berkat bagi orang yang beribadah dan juga berkat bagi orang-orang yang diutus kembali ke rumahnya untuk memberitakan Injil dalam kehidupannya melalui perkataan dan perbuatannya. Karena itu layakkanlah juga hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk menumpangkan tangan untuk kami terima berkat dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembalilah dalam kehidupan-Mu. Arahkanlah hati dan pikir-Mu kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita hari ini. Berfokuslah pada Tuhan, tanggalkan beban dosa yang merintangi perlombaan. Berlombalah dalam ketekunan, arahkan pandangan kepada Dia yang akan menyanggupkan saudara dan saya. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Halik Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang tiada sanggup dipikir oleh manusia, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera itu tercurah atasmu, atas kita semua hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, ibadah kita selesai. Salam sehati, sampai berjumpa dalam ibadah tutup tahun sebentar malam.